Tes. Oke, selamat sore semuanya. PowerPoint-nya kelihatan jelas ya? Oke. Jadi topik hari ini adalah My Brother's Keeper. Ada yang tahu ini My Brother's Keeper ini merujuk pada siapa kalau di Alkitab? Nggak pernah baca Alkitab semua ini. Jadi, oke, kalau di karya literatur, My Brother's Keeper ini identik dengan perkataan Kain. Waktu dia ditanya oleh Tuhan, mana Habel, saudaramu itu? Kalau jawabannya dia adalah My Brother's Keeper. I do not know, am I my brother's keeper? Dan ini sudah menjadi topik yang sangat banyak didiskusikan. Nah, namun hari ini kita bisa belajar banyak sekali dari cerita ini. Mungkin kita merasa, kita kan sudah familiar sama cerita ini. Kita sudah dengar dari zaman kita kecil di sekolah minggu. Tapi aku rasa kalau kita lihat cerita ini dengan mindset yang lebih terbuka, kita bisa lihat bahwa ada banyak layer di bawah cerita ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kain dan Habel ini adalah manusia pertama, in a sense. Jadi, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka hidup di Taman Eden yang basically itu adalah paradise. Lalu mereka jatuh dalam dosa. Slide-nya kayaknya nggak bisa di next nih. Oh, oke. Lalu mereka jatuh dalam dosa, mereka ditendang keluar dari Taman Eden, ditendang keluar dari paradise, lalu mereka memiliki keturunan, dan keturunan inilah yang menurutku adalah manusia pertama. Mereka lahir di dunia yang penuh perjuangan, mereka lahir di dunia yang tidak adil, yang penuh kesusahan. Bukan Adam dan Hawa, karena mereka lahir, diciptakan di paradise, dan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kain dan Habel punya masalahnya sendiri-sendiri, sama seperti kita semua. Oke, kita coba baca ayat ini ya. Saya akan bacakan. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi, Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan, dan mereka berjalan bersama Tuhan di paradise, sekarang mereka dipaksa untuk hidup penuh dengan kesusahan dan pengorbanan. Mereka tidak siap, tapi beban itu dijatuhkan kepada mereka secara paksa. Mereka keluar dari Taman Eden, mereka hidup seperti manusia yang kita tahu, mereka hidup berdampingan dengan kesusahan dan pengorbanan. Namun yang menarik adalah, keturunannya, yaitu Kain dan Habel, mereka menyadari betapa pentingnya pengorbanan itu, dan betapa pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka, sampai mereka rela melakukan secara sukarela. Jadi mereka melakukannya secara voluntary, bukan sebagai paksaan, tapi mereka berinisiatif melakukan pengorbanan ini. Dan perbuatan ini diwariskan turun-temurun, bentuknya berubah, ritualnya berubah. Tapi sampai hari ini kita masih lakukan. Nah, sekarang kalau ditanya, sacrifice dalam
konteks kehidupan modern itu seperti apa. Kita mungkin mikir, mana mungkin sih di zaman sekarang kita menyembelih hewan, bersihin darahnya, bakar mayatnya, nggak praktikal. Lalu di era modern ini sacrifice itu seperti apa sih? Nah, sacrifice itu kalian mengorbankan keinginan kalian di masa sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Jadi yang paling berharga buat diri manusia modern biasanya itu adalah self, dirinya sendiri, egonya, waktunya, semua hal yang mencakup kehidupan kalian sehari-hari itu yang paling berharga buat manusia modern. Waktu, tenaga, uang, dan itulah yang harusnya kita korbankan. Sebenarnya kalau kita mau review ya, dari kita bangun pagi, kita buka mata, sampai kita tutup mata untuk tidur lagi. Kita tuh dihadapkan dengan begitu banyak pilihan untuk berkorban. Cuma kita ambil atau enggak. Kalian datang ke sini, ini in a sense itu pengorbanan. Kalian ikut sekolah, walaupun online, itu pengorbanan. Kalian kuliah, kalian kerja, itu pengorbanan. Kalian mengorbankan keinginan kalian sekarang, mungkin kalian aku pengen tidur, aku pengen istirahat, aku pengen main, aku pengen nonton. Tapi kalian melakukan kewajiban kalian, itu sacrifice. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita pun sebenarnya seperti itu. Kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan untuk kita ambil sacrifice atau enggak. Nah, masalahnya kita ambil atau enggak. Nah, kita tahu kalau sebenarnya jawabannya adalah kita harus melakukan sacrifice. Karena sacrifice itu kita sudah establish betapa pentingnya ya. Kita mengorbankan masa sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri terkait sacrifice yang kita buat. Kualitas pengorbanan kita itu seperti apa? Sacrifice dengan kualitas apa yang kita beri untuk Tuhan? Kita baca di Kejadian 4 ayat 3 ya, sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Oke, jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ada sacrifice yang diindahkan dan ada sacrifice yang tidak diindahkan. Ada sacrifice yang, kalau bahasa Inggrisnya itu, the Lord respected Abel and his offering. Jadi Tuhan tidak hanya respect terhadap sacrifice-nya, tapi dia juga respect kepada pribadi yang memberi sacrifice tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ada kualitas yang diterima dan kualitas yang tidak diterima. Di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang jauh lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau di bahasa Inggrisnya, more excellent sacrifice. Jadi more excellent itu bukan sekedar lebih baik, tapi sudah sangat baik, tapi masih lebih baik lagi. Jadi bukan kualitas yang sekedar kamu kasih seberapa, aku kasih sedikit lebih baik. Tapi dia memakai dirinya sendiri sebagai patok, sebagai titik acu, sebagai standar. Aku bisa kasih seberapa, lalu aku akan berikan lebih baik lagi. Jadi ada petunjuk dari teksnya ini bahwa Habil itu memaksa dirinya untuk memberi lebih baik dari yang kapasitasnya sekarang izinkan untuk dia kasih. Dia bisa kasih seberapa, dia challenge dirinya untuk dia, oke, aku akan kasih sedikit lebih baik lagi.
Aku nggak peduli orang lain lakukan apa, tapi aku bisa kasih seberapa, I'll give more. Dan kuncinya adalah iman. Pikiran dan hatinya ada di tempat yang tepat. Dia bukan ngelihat, karena aku pengen ngalahin dia, karena aku pengen kelihatan keren. Tapi karena dia tahu sacrifice ini dia lakukan untuk siapa, dan itu yang jadi kuncinya. Nah, lalu significance-nya apa pada diri kita sehari-hari? Nah, obviously, kita harus selalu memberikan pengorbanan dengan kualitas yang terbaik. Aku rasa ini nggak perlu dikasih tahu lagi ke kalian, kalian sudah tahu. Tapi memberi dengan kualitas yang terbaik itu, kalau kita mau bongkar lagi, itu maksudnya apa sih? Di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Oke, jadi memikul salib ini sudah menjadi perumpamaan yang umum sekali ya, kalau di orang Kristen kita sudah familiar sekali. Melakukan pengorbanan dengan kualitas terbaik itu artinya ini, carilah salib paling berat yang bisa kalian bawa, lalu bawalah dengan penuh tanggung jawab. Membawa dengan penuh tanggung jawab itu seperti apa? Misalnya ini, kalian punya 2 atau 3 atau 4 responsibility yang menuntut kalian memberi yang paling baik. Kalian bisa nggak memberi dengan sangat baik sekali di semua responsibility itu? Kalau kalian bisa, berarti kalian sudah membawa salib yang paling berat, seolah-olah seperti itu. Kalau kalian tidak bisa, artinya misalnya ada satu yang tertinggal, 2 tertinggal, atau satu yang kalian nggak bisa kasih dengan maksimal. Mungkin saatnya kalian mikir, apakah ini salib yang paling berat yang bisa aku bawa, atau salib ini terlalu berat untuk aku? Setelah itu, kalian harus memutuskan, aku yang harus berkembang mengikuti salibnya, atau salibnya yang harus kecil mengikuti aku. Di sini kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Kapasitas kalian seberapa? Jangan kalau ditawarin tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, pelayanan ini, pelayanan itu, kalian ambil semua, lalu nggak ada yang kalian jalankan dengan baik. On the other hand, jangan juga kalian, aku nggak mau pelayanan banyak-banyak, aku nggak mau tanggung jawab banyak-banyak. Daripada nanti aku nggak bisa lakukan dengan baik, nanti aku jadi batu sandungan. Itu biasanya pembenarannya. Nah, makanya kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Apakah aku bisa membawa dengan baik? Kalau aku bawa ini dengan baik, apakah aku akan jadi berkat? Dengan caraku sekarang, dengan pace-ku sekarang, apakah ini akan jadi berkat buat orang lain? Itu yang harus kalian tanyakan. Dulu aku, mungkin beberapa kalian dari tahu, aku pelayanan musik. Ko Fendi ini tahu. Jadi, aku pelayanan musik, lalu ditanya biasanya sama koordinator musiknya, pelayanan bulan ini bisa kan ya? Mau berapa minggu? Nah, ini biasanya yang pelayanan ini ngerti. Waktu itu aku masih kuliah, tanggung jawab kuliahku waktu itu cukup besar. Aku jawab gini, kok aku sekali aja deh 1 bulan, biar aku bisa maksimal. Dengan jawaban itu, koordinatornya bilang, oke, fine, I understand. Jalanlah aku sebulan sekali. Selama beberapa tahun hal itu terjadi terus. Jadi, kok bulan ini 1 kali aja ya, bulan depan 1 kali aja ya, bulan depan 1 kali aja ya. Yang terjadi adalah kapasitasku tetap di situ-situ aja. Karena aku sudah tahu, aku bisa handle ini dengan baik. Tapi aku tidak menantang diriku sendiri untuk berkembang. Akhirnya kapasitasku ya 1 bulan sekali. Dan apa ya? Kadang kita merasa lebih baik aku tanggung jawab di yang kecil, tapi aku lakukan dengan baik, daripada aku ambil yang besar, lalu aku jadi batu sandungan buat orang lain. Masalahnya saat kalian ngomong gitu, kita ngomong gitu, concern kita itu ada di orang lain atau di diri kita sendiri. Biasanya di diri kita sendiri. Nah, yang harus kita pikirkan itu adalah, dengan aku bawa tanggung jawab ini, apakah aku akan berkembang?
Ini. Pengorbanan kita harus proporsional dengan kapasitas kita. Kalau kapasitasmu belum cukup untuk membawa tanggung jawab yang kalian bawa sekarang, kembangkan kapasitas kalian. Kalau tanggung jawab kalian sekarang terlalu kecil untuk kapasitas kalian, mungkin saatnya kalian ganti ukuran salib. Kalau kita lihat kejadian berikutnya, apa yang kita lakukan saat persembahan kita tidak diindahkan? Karena di kejadian berikutnya adalah, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Arti muka muram itu apa sih? Nah, kalau di bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. And Cain was very angry and his countenance fell. Countenance itu ekspresi muka kalian. Kalau countenance-nya up, itu kalian sumringah, happy gitu. Tapi untuk countenance fell itu berarti ekspresi kalian semua itu berkerut. Dan biasanya kalau ekspresi kalian sudah berkerut, fantasi kalian itu apa? Kalau kalian berhadapan sama teman kalian, terus teman kalian buat kalian jengkel, muka kalian sudah berkerut, kita pasti sudah mikir, lek bukan temanku tak wajar. Jadi di sini Kain itu sudah mempertimbangkan dosa. Dia sudah memikirkan apa yang akan aku lakukan dengan kemarahan dan keirianku ini. Dan di dalam kepalanya sudah ada dosa. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke, jadi tadi di poin awal kita sudah establish bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habil, tapi tidak mengindahkan persembahannya Kain. Mungkin ada beberapa dari kita seperti aku juga dulu waktu kecil merasa, kenapa Tuhan sepertinya kayak bersikap tidak adil? Apa yang membuat Tuhan tidak berkenan dengan persembahannya Kain dan kenapa dia jadi seolah-olah menghakimi Kain sebegitunya? Padahal dari teks ini Tuhan memperingati Kain. Tuhan bilang, hati-hati loh, kalau kamu tidak ngasih yang terbaik, dosa itu menunggu di depan pintu. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain dan tidak mengindahkan persembahannya Kain itu bukan berarti Tuhan jadi benci sama Kain. Tapi justru dia tahu Kain ini harus aku ingatin secara personal supaya dia tidak terus jalan menuju jalan yang makin licin menuju dosa. Makanya diingetin. Nah, Tuhan tanya ke Kain seperti ini seolah-olah, pengorbananmu sudah benar belum? Isi hatimu sudah benar belum? Isi pikiranmu benar belum? Mindset apa yang kamu punya saat kamu memberi sacrifice ini? Biasanya kalau kita diingatkan personal sama Tuhan, kita tuh punya kecenderungan untuk marah. Sama seperti Kain. Marah itu bukan dalam artian kita teriak-teriak lalu ngepalin tangan ke atas langit. Itu ekspresi kemarahan ya, tapi esensi dari kemarahan itu adalah kita merasa berhak untuk tidak disalahkan. Jadi kita bukan merefleksi, kita bukan introspeksi. Apakah aku sudah memberi yang terbaik? Apakah ini benar-benar sudah kualitas terbaik yang bisa aku kasih sekarang? Tapi kita mikirnya, standarnya Tuhan terlalu tinggi. Kenapa aku dituntut ngasih sebesar ini? Padahal Tuhan itu nggak pernah kasih standar universal ya. Kalau misalnya kalian sekolah, di atas nilai segini kalian nggak remedi, di bawahnya remedi. Tuhan nggak pernah kasih standar itu. Tuhan selalu tanya, is this the best that you can do? That you personally can do? Dan inilah kenapa kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Nah, saat kita sudah diingatkan
Saatnya kita itu merenung dan mengatur ulang prioritas kita. Karena kadang kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik itu bukan karena kita tidak mampu, tapi mungkin prioritas kita itu nggak ada di tempat yang benar. Urutannya salah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita lari dari tanggung jawab? Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi di sini Kain membunuh Habel, dan dengan dia membunuh Habel itu dia menghancurkan panutannya. Habel itu adalah seorang yang seharusnya dia tiru, seharusnya dia jadikan standar. Oh, he's making the proper sacrifices. Aku harusnya kayak dia. Tapi enggak, Kain bilang, oh, he's making the proper sacrifices. Dan dia yang dapat respect-nya. Aku bunuh aja dia. Ini kan mindset yang kebalik ya. Jadi, dan kalau di bahasa Inggrisnya, itu bukan Kain tiba-tiba memukul Habel seolah-olah itu pemikiran yang impulsif. Tapi sebenarnya Kain itu sudah merencanakan. Sejak mukanya dia sudah muram itu, dia sudah merencanakan ini. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Ini adalah titik puncaknya Kain. Seolah-olah ini adalah titik di mana dia sudah tidak bisa merubah keputusannya lagi. There is no turning back now. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan, akui dosamu, take the responsibility, lalu kembalilah ke jalan yang benar. Tapi dia merasa kayak, aku nggak tahu, I am not my brother's keeper. Essentially dia bilang, dia bukan urusanku, dia bukan problemku. I do not know, am I my brother's keeper? Ini kalimat yang menyempurnakan transformasi Kain menjadi pendosa seolah-olah. Karena sebelum perkataan ini, dia itu bisa ambil keputusan untuk aku akan berubah, aku akan berubah. Tapi saat dia sudah mengatakan I do not know, am I my brother's keeper? Dia sudah lari dari tanggung jawab yang seharusnya dia pikul. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengangkat tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Di sini Kain dikutuk dari bumi untuk menjadi pelarian dan pengembara. Kalau kita pikir, ya itu kan Kain ya, dia bisa terima kutukan itu, jadi pengembara, jadi buronan, tanah dikutuk, mana bisa sekarang kayak gitu. Aku enggak akan dikutuk jadi pengembara, aku mau lari kemana? Nah, sekarang kita runtut ya. Kita itu sering membunuh panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalau kita lihat orang-orang yang membuat sacrifices yang benar, lalu komunitas mereka itu diberkati oleh pengorbanan-pengorbanan yang mereka buat. Lalu sebagai konsekuensinya Tuhan juga memberkati hidup mereka. Kita langsung merasa, oh ini beneran lah kayak gini orangnya. Jangan-jangan dibaliknya dosanya banyak. Oh beneran tak ini bisnisnya sukses, jangan-jangan ngepet. Oh beneran tak orang ini pelayanannya banyak gini, tapi dia bisa konsisten berbuat baik terus di dalam hidupnya saat orang lain nggak lihat. Masalahnya adalah itu bukan urusan kita. Apa yang dia lakukan di balik layar itu urusannya dia personal sama Tuhan. Dia baik atau enggak di balik, dia di luar penglihatan kita. Itu urusannya personal sama Tuhan. Tapi dia sudah
memberi contoh bahwa melakukan pengorbanan itu baik. Itu yang harusnya kita pelajarin. Setelah itu kita tidak mau mengakui dosa dan lari dari tanggung jawab. Tuhan ingetin mungkin, kamu tuh jangan mikir gitu, jangan memikirkan yang buruk-buruk. Terus kita bilang, tapi kan aneh ya Tuhan, kalau orang itu bisa sesuci itu di dunia seperti sekarang. Nggak mungkin lah, pasti ada udang di balik batu. Pasti ada jeleknya yang orang lain nggak bisa lihat. Dan yang kita lakukan saat kita mengatakan ini tuh, kita menipu diri kita sendiri. Kita bilang bahwa standar yang seharusnya kita kejar, itu tidak bisa kita capai tanpa kita melakukan perbuatan buruk di belakang. Itulah kenapa artinya membunuh panutan kalian. Karena berarti kalian punya pembenaran untuk bilang, nggak usah lah, karena kalau aku ngelakuin pengorbanan kayak gitu, tapi di belakang layar aku masih banyak dosanya, sama aja bohong. Kalau kita terus melakukan ini, kemanapun kita pergi, di komunitas apapun kita ada, tanggung jawab apapun yang kalian emban di pekerjaan, di sekolah, kalian akan sengsara. Karena kalian merasa selalu ada orang-orang yang memberi lebih dari kalian, lalu kalian merasa orang ini nggak beres, orang ini pasti menyembunyikan sesuatu, aku sudah memberi yang oke kok, aku nggak perlu kayak dia. Lalu orang itu akan lebih jadi berkat dari kalian dan lalu kalian akan sengsara sendiri. Kalian akan merasa, kenapa pengorbananku ini tidak dianggap? Kenapa pengorbananku tidak berhasil sebaik dia? Lalu misalnya kalian merasa, udahlah, nggak usah pegang tanggung jawab di sini, udahlah, nggak usah pelayanan di divisi ini, udahlah, nggak usah ambil tanggung jawab di tempat ini. Kalian pindah, kalian akan menghadapi problem yang sama. Itulah kenapa kalian akan jadi pengembara kalau kalian mengikuti polanya Kain. Karena dimanapun kalian nggak akan betah, lalu kalian akan pindah, lalu kalian menemui problem yang sama dan kalian pindah lagi. Jadi arahkan dirimu menuju panutan, lalu pikul salib dengan tanggung jawab. Aku kenal seseorang, dia sangat gifted dalam area intelektual. Jadi dia sebenarnya pintar, tapi dia merasa bahwa dia lebih pintar dari dia yang sebenarnya. Dia punya kesombongan yang biasanya datang bareng sama orang-orang intelektual itu ya. Intelektual itu salah satu talent yang menjadi bahan dasar untuk bisa diolah supaya bisa jadi sesuatu yang useful untuk komunitas. Tapi dia merasa bahwa intelekku ini adalah the ultimate resource. Kalau aku sudah pegang resource ini, seharusnya dunia itu membuka diri terhadapku. Aku harusnya dihujani dengan kesempatan. Aku harusnya bisa dapat kesempatan yang lebih baik dari orang-orang yang inteleknya di bawahku. Karena dia punya kecenderungan seperti ini, dia akhirnya punya kecenderungan juga untuk tidak men-challenge dirinya sesuai dengan kapasitasnya. Akhirnya dia tidak mengejar educational pursuit yang sesuai dengan kemampuan otaknya. Dan ujungnya adalah dia tidak bisa dapat kerja sesuai dengan gaji yang dia mau. Basically seperti itu, dia hanya bisa di posisi yang, ya kalau kita ngomong entry level lah. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia merasa dunia ini tidak adil. Dengan intelekku yang setinggi ini, aku layak dapat yang lebih baik. Aku layak dapat sesuatu yang jauh lebih baik dari ini. Seharusnya aku nggak perlu berkorban. Seharusnya dunia yang kasih ke aku. Orang yang lebih bodoh-bodoh dapat lebih baik dari aku. Kenapa? Bukankah kemampuanku itu jauh lebih tinggi dari mereka? Dan akhirnya ini mengembangkan mindset bahwa aku terjajah. I am oppressed.
dunia itu mau meres aku sampai aku habis, tapi nggak ngasih reward yang setimpal. Dan ini semua salahnya Tuhan, ini semua salahnya orang tuaku, ini semua salah teman-temanku, ini semua salah orang lain yang lewat di hidupku, karena somehow mereka ngasih efek buruk ke hidupku. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya salahnya mereka. Dan karena dia peluk erat inteleknya dia seperti berhala ini, akhirnya dia nggak mau ambil tanggung jawab sama sekali. Hidupnya penuh kepahitan, kemanapun dia pergi, berapapun teman baru yang dia buat, komunitas yang dia datangi itu nggak pernah tahan lama sama dia. Dan dia pun nggak tahan lama sama komunitasnya, karena dia merasa, orang-orang di sini kayak gini, pindah sini, orang-orang gini, gini lagi. Orang-orang ini, sama aja. Terus satu dunia ini isinya sama semua atau gimana? Kalau satu dunia seolah-olah berkonspirasi untuk menghancurkan dia, kemungkinan terbesarnya adalah problemnya itu di dia, bukan di seluruh dunia. Lalu di sini, katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kalau kita tanya, kenapa Tuhan melindungi Kain setelah dia ini membunuh adiknya? Padahal itu salah satu dosa yang paling kejam. Kalau aku bisa simpulkan, karena Tuhan tidak ingin ada orang yang balas dendam. Lalu kemudian ada orang yang balas dendam lagi. Karena balas dendam sistemnya seperti itu kan. Aku balas kamu, kamu balas aku, lalu aku balas kamu. Kalau Tuhan nggak taruh tanda ini di Kain, manusia habis sudah. Nah, ini artinya apa sih? Kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang mungkin dia tidak melakukan sacrifice yang sesuai dengan kapasitasnya, lalu dia kepahitan, dia marah. Porsi kita itu bukan pembunuh karakternya dia. Kita bilang, tuh loh orang itu, sacrifice-nya gitu-gitu doang. Dia tuh benernya bisa lebih. Tapi seharusnya kita itu rangkul dia, kita dampingi. Kita bantu dia untuk dia itu kembali ke arah yang lebih baik. Oke, jadi kenapa cerita Kain dan Habel ini penting? Kain dan Habel itu bukan individu, bukan, oh kamu Habel, kamu Kain, aku Habel, kamu Kain. Tapi itu dua sisi yang ada dalam diri kita. Kita bangun, kita sudah harus tentukan kita mau jadi siapa hari ini. Karena kita mau pilih Habel, bisa walaupun sulit. Kita pilih Kain, bisa, gampang sekarang, sulitnya di belakang. Itu semua tergantung apakah kita mau membuat pengorbanan. Apakah kita mau susah sekarang supaya kita lebih baik nantinya. Balik lagi ke Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Ambil tanggung jawab untuk jadi versi terbaik dari diri kalian. Dan stop menuduh hal-hal yang sifatnya eksternal, yang sifatnya di luar kendali kita. Karena hanya satu hal yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Dan
Ini sesuatu yang sangat penting, dan ini aku personally bergumul untuk waktu yang cukup lama. Kita nggak bisa benar-benar lari dari tanggung jawab, nggak bisa untuk selamanya. Satu saat tanggung jawab itu pasti bisa nyusul kita. Apakah kita mau ambil sekarang secara sukarela, dan dengan mengambil secara sukarela itu, kita diperkaya, kita diperlengkapi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Atau kita lari, semakin lama kita lari, semakin lama belum dikejar, tanggung jawab yang akan datang ke kita itu numpuk. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kita lihat di sini waktu Kain seharusnya mengambil tanggung jawab, ya Tuhan aku berdosa, tapi dia lari lagi, akhirnya tanggung jawab itu dipaksakan sama Tuhan. Udah, kamu nggak akan lari lagi, ini tanggung jawabmu sekarang. Enough is enough. Jadi kutuk jadi pengembara. Sebelum tanggung jawab itu menyusul kita dan dibebankan ke atas bahu kita secara paksa, ambillah tanggung jawab itu. Karena diri kalian akan ditransformasi, kapasitas kalian akan bertambah. Dan challenge apapun yang datang setelahnya, kalian akan lebih mudah hadapi. Your sacrifice should always be proportional to your capacity. Ini aku nggak bisa tekankan lebih kuat lagi dari ini. Aku akan tutup dengan satu ayat. Ibrani 11 ayat 4. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. Kalau kalian memberi proper sacrifices dengan mindset yang benar, Tuhan itu bisa pakai kita untuk melakukan hal yang kita sendiri nggak bisa lakukan. Itu bisa jadi legacy. Saat kalian sudah nggak ada, yang diingat orang itu adalah kalian berbuat baik, kalian sudah menjadi pribadi yang bertransformasi begitu jauh, dan kalian membawa berkat yang begitu besar terhadap komunitas kalian. Kalian memuliakan Tuhan. Aku mau challenge kalian untuk dalam hidup kalian. Kalau kalian ada merasa ada area-area yang aku belum kasih yang terbaik, day by day, lakukanlah dengan lebih baik. Sedikit demi sedikit nggak masalah. Tapi lakukan dengan mindset yang benar. Lalu, kalau kalian merasa ada tanggung jawab yang aku tidak lakukan dengan baik, aku geletakkan ini di tengah jalan. Ambil lagi. Bawa dengan penuh tanggung jawab. Kalau kalian nggak jujur sama kapasitas diri kalian sendiri, saatnya kalian berbicara dengan jujur pada diri kalian sendiri. Kapasitasku sekarang di mana? Apakah perlu aku kembangkan lagi? Atau ini sudah versi terbaik diriku? Aku sudah nggak perlu berubah lagi. Itu seharusnya pertanyaan retoris ya, karena kita nggak ada yang sempurna. Dan setelah kalian tanyakan semua pertanyaan itu, gumulkan apa yang seharusnya aku perbuat sekarang. Area apa yang perlu aku perbaiki, lakukanlah. Oke, sekarang ini tegang semua kelihatannya ya. Jangan tegang. Ini sebenarnya aku bicara di depan ini juga pertama kalinya. Jadi aku juga masih harus belajar banyak hal, tapi aku berterima kasih kalian semua sudah atentif, berusaha keras untuk nggak main HP, berusaha keras untuk perhatian. Harapannya kita semua bisa bertumbuh bersama-sama, bertransformasi bersama-sama, memberkati komunitas ini. Walaupun sekarang komunitas ini kecil, tapi nanti satu saat komunitas ini besar, kita semua sudah dipersiapkan dengan jauh lebih baik. Amin. Kita doa yuk. Tuhan, terima kasih atas
message yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ini, kiranya message ini bisa masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, dan kami ingat hari demi hari. Kami pahami, kami terima tanggung jawab untuk terus menjadi lebih baik, untuk memikul salib-Mu day by day, untuk menjadi versi terbaik diri kami, untuk tidak lari dari tanggung jawab, dan untuk mencontoh Habel, panutan yang layak. Ingatkan kami Tuhan bila kami masih marah, masih kepahitan, masih ingin lari dari tanggung jawab, seperti Engkau mengingatkan Kain. Dan apabila dari kami masih bergumul, ingin mencari jawaban, apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku harus melakukannya. Tolong bimbing kami, semua proses yang harus kami lewati, betapapun sakitnya, betapapun tidak nyamannya, bimbinglah kami, pegang tangan kami, karena kami hanya bisa melaluinya lewat tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas waktu yang telah Kau berikan ini, kiranya bisa menjadi berkat dan sebuah hikmat untuk kehidupan kami sehari-hari. Kiranya message ini tidak hanya kami renungkan hari ini saja, tapi kami renungkan setiap hari, dan kami menjadi pribadi yang lebih baik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.